Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim, ya Syahid, ya Qarib, ya Sami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi. Luruskan niat kami ya Rabb, agar tiada yang kami tuju dari majelis ini selain Engkau. Tuntun agar yang tersampaikan hanyalah ilmu yang Kau berkahi. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Lindungi majelis ini dari ilmu yang salah. Lindungi kami semua dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung mengetahui pertemuan ini? Apakah Dia menyaksikan? Adakah yang luput dari penglihatan Allah? Apakah Allah tahu persis siapa yang hadir saat ini? Allah tahu dosa-dosanya tidak? Allah tahu persoalan kita? Tahu mana diri kita atau Allah tentang persoalan kita yang sebenarnya? Yakin? Siapa yang bisa menolong kita? Allah atau hanya Allah? Kalau bergabung jin dan manusia akan menolong kita, terjadi tidak kalau Allah tidak menghendaki? Kalau bergabung seluruh jin dan manusia akan mencelakakan kita, celaka tidak kalau Allah tak mengizinkan? Yakin? Alhamdulillah. Adakah yang tersembunyi dari pengetahuan Allah? Bisakah kita lari dari pengawasan Allah? Alhamdulillah. Semua yang disampaikan tadi adalah ilmu hati. Karena fisiknya saudara duduk semua begini. Tidak ada yang bergerak kecuali sedikit. Tapi yang tadi itu menentukan. Menentukan kita dianggap beriman atau tidak. Menentukan amal kita diterima atau tidak. Menentukan kita ini bahagia atau tidak. Kalau dilihat amal barusan yang saudara jawab itu amalan hati, amalan lahir. Karena lahirnya duduk saja begitu. Paling bergerak mulut. Nah, itulah pentingnya amalan hati. Di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupamu. Dalam hadis yang lain yang semirip juga sih, Innallaha la yanzuru ajsadikum wala ila suwarikum wa amwalikum. Tidak melihat jasad, tidak melihat rupa, juga tidak melihat hartamu,
tapi Allah melihat hatimu dan amal-amalmu. Jadi ini dua hal yang selalu harus jadi fokus hidup kita adalah apa yang Allah lihat. Apa artinya Allah tidak melihat rupa? Karena rupa kita ini bukan pilihan kita. Rupa ini adalah kehendak Allah. Allah yang mendesain rupa kita, Allah yang mendesain jasad kita. Tidak ada apa-apanya. Tidak diperhitungkan oleh Allah. Yang diperhitungkan bagaimana hati terhadap jasad ini. Diberi bagus, jadi ujub. Merasa cakep, itu yang dihisapnya. Yang kurang bagus, kecewa terhadap takdir. Kenapa wajah saya seperti ini? Kenapa saya pendek? Kenapa saya lumpuh? Itu yang dihisap, bukan badannya. Kenapa wajah saya hitam? Kenapa bibir saya tebal? Itu yang dihisapnya, bukan bibirnya. Tapi hati menyikapi apa yang Allah tetapkan. Harta juga Allah yang membagikan sesuka Allah. Tidak harus jadi orang kaya semua. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahlu sufah, kurang gimana solehnya, kurang bagaimana akhlaknya, mulianya, tidak punya rumah tuh. Jadi kalau saudara tidak punya rumah, berarti saudara tidak punya rumah, ya. Tidak berarti tidak soleh dan tidak identik soleh dengan rumah. Jangan ukur keberhasilan dengan membeli rumah. Ukuran keberhasilan itu inna akramakum indallahi atqakum. Allah kasih harta, dia sibuk menuhankan harta. Itu yang dihisabnya. Lebih banyak ingat mana? Ingat harta, ingat Allah. Itu yang menjadi hisabnya. Dia lebih sibuk memikirkan harta, tidak yakin harta ini milik Allah, tidak yakin harta itu Allah yang membagikan, tidak yakin harta itu Allah yang menahan, mengambil. Itu yang membuat orang dihisab di akhirat berat. Bagi kita, yakin saja ini tubuh adalah milik Allah. Bagusnya kita syukuri, lihat orang lain. Jangan sampai iri karena orang lain juga ciptaan Allah. Kalau ada kekurangan jangan minder, ini milik Allah. Lihat orang lain yang punya keterbatasan jangan menghina, itu juga ciptaan Allah. Dan siap Allah melakukan apapun terhadap tubuh ini. Dibuat tua, tua, dibuat sakit, sakit. Mungkin ada yang diambil duluan dari tubuh kita, ada yang tangannya pulang duluan, ada yang kakinya pulang duluan, ada yang ginjalnya pulang duluan. Saya kira ini sebagian besar giginya sudah pulang duluan. Ya, gigi susu kita kan sudah duluan, benar? Dan ridho, mau diapakan saja, harus ridho. Ini menantu sekarang sedang dioperasi. Ususnya pernah dipotong 95 cm. Ketika ditanya, ya usus saya sudah pulang duluan 95 cm. Begitulah hati, syukur, sabar, ridho, tawakal, ikhlas, harap, takut. Itu yang penting dalam hidup ini. Bagaimana sih pentingan mana? Mana yang penting, amal lahir, amal hati? Jawab, dua-duanya. Sholat itu kan ada amal lahir dan amal hati. Mana yang lebih penting? Amalan hati atau amalan lahir yang lebih penting? Hati. Sholat itu amalan lahir banyak yang sama, tapi kualitasnya tergantung hatinya, khusyuk atau tidak. Dan amal itu tergantung niat. Jadi pokoknya amal itu hati,
amal jasad penyempurna. Hati itu seperti ruhnya amal. Dan amal itu jasadnya. Makanya kalau hatinya hilang keikhlasannya, sudah mati itu amal, tidak dinilai oleh Allah. Amal kecil, niatnya betul-betul ikhlas, bisa besar dalam pandangan Allah. Amal dahsyat, membangun masjid, membangun pesantren, sedekah, dakwah, jihad fisabilillah. Tapi hatinya riya, lebih sibuk dengan penilaian makhluk, bisa tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya wajib bagi kita belajar ilmu hati. Hati-hati dengan hati, maka selalu jagalah hati. Bila hati kian bersih, pikiran selalu jernih. Gimana terusannya? Satu, sudah lama tidak berkumandang nih. Lagu kebangsaan padahal ya. Dalam hadis sahih lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadil mudghah." Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Kalau jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Jadi hati itu rajanya. Kalau rajanya buruk, semua bala tentaranya akan bersikap buruk. Makanya kalau ingin bangsa ini jadi baik, tidak cukup berpikir teknologi. Kita harus teknologi. Oleh ini teknologi nih. Kalau tidak pakai iman, ini gampang untuk berbuat maksiat, gampang berbuat jahat. Kita harus belajar ilmu teknik bagus, tapi kalau tidak pakai hati bisa jadi bahaya. Benar? Sederhana sebetulnya. Kalau hati sedih, kompak sekujur tubuh ini memperlihatkan kesedihan. Betul? Nah, sedih dia. Keluar air mata, ingus sedikit. Hati gembira, alhamdulillah. Itu gembira tuh hatinya ikut. Tidak ada yang hati gembira, enggak nyambung. Ada hati marah, yang benar kamu pakai otaknya gitu. Hati jatuh cinta kelihatan. Kalau ada kupu-kupu cenderung mengejar, ya. Kalau ada kuping gajah tusuk pakai tusuk sate, mungkin gitu. Dan puitis, ya. Terang bulan di tepi kali, ini ciri-ciri ada. Nah hadirin, jadi sekarang kita harus fokus kedua hal ini. Tadi di Darut Tauhid pembagian hadiah musabaqah, tahfidz Quran. Sejujurnya saya cemas, takut sekali, peserta banyak, takut sekali musabaqah ini mengotori hati para penghafal Quran. Dan takut tidak jadi amal. Makanya siapa yang jadi juara dari musabaqah Quran ini? Siapa juaranya? Juaranya dua. Satu, yang dengan baca Quran hatinya jadi bersih. Yang kedua, yang setiap Quran yang dibaca jadi amal soleh. Dia juaranya. Kalau yang diberi hadiah apa? Itu yang diberi cobaan. Cobaannya lebih besar. Kalau diberikan piala, lalu hatinya
merasa dirinya lah yang jadi juara, saya terbaik dari yang lain, buah dari jerih payah saya, sampai tidak ingat Allah, dia gagal tuh jadi juara. Hatinya, pialanya dapat. Apa artinya ikut baca Quran, menghafal 1 juz, 3 juz, kalau hanya untuk piala? Saudara tahu piala itu apa? Plastik. Dicet, cuma segitu-gitunya. Bisa patah, bisa hilang. Pahala di sisi Allah langgeng. Tadi 3 tuh hadiahnya tuh. Piala, kemudian piagam, kertas piagamnya juga. Kertas biasa ditulisin aja, juara harapan, gitu. Garis miring, tak ada harapan. Dan yang ketiga amplop, segini-gini tipis. Jajan aja dengan teman-teman habis tuh. Kalau itu yang dituju, rugi benar. Makanya tidak ada sorak gegap gempita jadi juara tuh. Sekali ada yang sorak juga langsung ditegur, apa ini? Allahu Akbar, jangan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini juara dalam penilaian manusia. Belum tentu juara dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang dapat piagam dan piala ini benar-benar bisa terjaga hatinya. Panitia harus tanggung jawab. Gara-gara ada piala orang bisa kotor hati. Kenapa jadi pada sembunyi kita? Saya juga harus tanggung jawab. Jangan sampai jauh-jauh berkumpul dari berbagai tempat hanya ingin penilaian makhluk. Tidak penting jadi juara tuh. Yang penting hati jadi bersih, amal diterima oleh Allah. Betul? Ini ceramah begini, apa sih yang penting dari ceramah ini? Ceramahnya bagus, ceramahnya mengesankan, ceramahnya menghujam di hati? Bukan. Yang terpenting bagi Abdullah Gimnastiar dalam ceramah ini cuma 2. Ceramah ini bisa membersihkan hati saya atau mengotorinya, bisa jadi amal yang diterima Allah atau tidak. Itu tuh. Jadi tidak perlu dakwah kelihatan gaya, keren, menggetarkan. Tremor hadirin. Dakwahnya mengagumkan, tidak perlu. Yang perlu ya 2 saja. Dakwah itu diterima oleh Allah karena niatnya benar dan caranya benar, dan dakwah itu bisa semakin menjaga, membersihkan hati. Apa mungkin dakwah seperti ini gagal dalam pandangan Allah? Sangat mungkin. Apalagi ujiannya, tadi laporan jamaah banyak yang datang sampai ke basement, sampai di luar, sampai di sana. Kalau ada hati ini, wah, banyak di jamaah. Mau jamaah 1.000, mau jamaah 10.000, mau jamaah 1.000.000, mau jamaahnya cuma 1-2 orang, sama. Sama apa? Sama-sama yang menilai adalah Allah. Emang kalau jamaah banyak yang nilai siapa? Bangga itu kalau sibuk dengan penilaian makhluk. Harusnya sama. Ketemu dengan 1 orang, sama. 1 orang yang menilai Allah. 1.000 orang yang menilai juga Allah. Larinya hati kalau kita bangga dengan jumlah, merasa mulia dengan jumlah. Padahal yang mendatangkan juga Allah. Hati-hati nih hadirin. Undangan ceramah. Undangan ceramah dalam rangka pembangunan musola Al-Ikhlas. Ini berat hadirin. Pertama pembangunan. Ya, berarti kita harus nyumbang. Yang kedua musola pasti kecil. Yang paling berat nama musola itu Al-Ikhlas hadirin. Ceramah di Markas Besar Tentara Republik Indonesia, TNI, dihadiri para jenderal-jenderal,
Mana coba? Yang berat ujiannya di Musola Al-Ikhlas di sana. Ceramah di istana negara yang akan diikuti oleh presiden dan wakil presiden bersama seluruh menteri dan rakyatnya. Wah, nggak mungkin cukup. Coba kalau kita sampai merasa bangga ceramah di sana, seakan beda di istana, lalu meninggalkan Musola Al-Ikhlas di Astana Anyar itu ya. Tahu Astana Anyar? Ada istana negara, ada Astana Anyar, pekuburan ini ya. Misal ya, lalu hati kita tuh merasa bangga dan terhormat karena status dunia. Padahal yang ceramah di sana yang menilai Allah, ceramah di sini juga yang menilai Allah. Nah itu ujiannya. Kadang-kadang wah bangga dipotret, diposting. Kenapa giliran ceramah sedikit tidak diposting? Nah, mungkin ada kebutuhan tuh hatinya mengakui bahwa di sana keren, di situ keren. Jamaah banyak hebat, jamaah sedikit kurang hebat. Di depan para pejabat, petinggi duniawi merasa keren, tapi di depan orang-orang. Tapi ada juga di depan yang miskin cepat diposting supaya kelihatan tawadu. Gitu. Memang serba salah juga. Serba posting-postingan. Kenapa saudara jadi ngahulang beginian? Untung saya nggak jadi penceramah katanya. Termasuk kesibukan mencari follower. Sampai kita bayar ya mesin untuk jadi follower. Mau apa? Memangnya kalau banyak follower langsung kita ini mulia di sisi Allah? Jawab. Jawab. Banyak follower teh berat. Saya hampir aja nyebut follower saya ya. Padahal ya, dengerin ini rahasia follower. Jadi si follower itu kemana-mana nge-follow dia tuh. Ke sini nge-follow, ke ustadz itu nge-follow. Dan tiap ustadznya ngaku-ngaku itu followernya. Padahal follower together. Iya kan? Iya seperti pengajian. Misalkan ada ustadz ceramah di sana, waduh jamaah banyak. Ceramah di sini jamaah, padahal jamaahnya itu juga pindah-pindah. Tapi di aku. Makanya tidak penting bagi kita ngaku-ngaku banyak jamaah, banyak santri, nih atau pesantren. Wah pesantrennya besar. Lah pesantren besar dengan pesantren kecil mungil yang menilai siapa? Sama saja. Cuma yang besar itu peluang ujubnya jadi besar, peluang takaburnya juga jadi besar, peluang riaknya juga jadi besar. Asli ini hadirin. Dan Allah tuh tidak melihat jumlah santri karena dia yang mendatangkan, tapi melihat ini nih jadi penyakit atau tidak. Sepatu. Coba. Sepatu yang mahal dengan sepatu yang biasa aja, yang gak jelas mereknya. Mana yang lebih menenteramkan? Nih, datang ke sini ke masjid ini ya. Siapa yang duduknya dekat rak sepatu? Jawab. Saya sudah tahu itu. Yang sepatunya baru, bagus, mahal, dan belum lunas, ya kan? Aslinya hadirin makin bagus, makin mahal, makin gampang ngotorin hati. Betul? Padahal yang ngasih ya Allah, tapi yang busuk hati kita. Ini sekarang Darut Tauhid ini sedang mulai demam bersepeda. Saya lihat yang paling tenang, itu yang paling butut sepedanya. Parkir dimanapun maaf ya. Ini di BSD itu ada di masjid itu gak pernah dikunci dan siang malam tidak hilang. Karena maling juga
Rugi dia. Status jadi maling, yang dipalingnya tidak sebanding dengan statusnya. Mengerti? Astagfirullah. Kata maling, rugi gua maling sepeda butut ini. Kalau nggak maling tetap baik, sekalinya maling butut kan. Status nempel. Ada juga yang naik sepeda mahal, bagus. Setiap kali dia bersepeda, selalu bawa mobil supirnya. Kenapa? Karena parkirnya harus di dalam mobil supaya tenang. Kalau enggak, itu sholat di sebelah sepeda. Kan tidak bagus, aden. Ini astagfirullahaladzim. Saya juga merasakannya. Karena ada yang ngasih sepeda bagus gitu, susah ikhlas. Benar-benar. Dan Allah tidak melihat sepedanya. Tapi yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting hadirin karena kita suka terus berupaya agar kelihatan keren dalam pandangan orang, tapi jadi busuk dalam pandangan hati. Tidak jarang kita punya kendaraan bagus dan merasa gimana di depan orang. Padahal di hadapan Allah ujub, ria, takabur, sombong, dengki dengan yang lain. Itu motor, kendaraan, lunasnya belum, penyakitnya udah. Makanya beda dunia orang yang mencari kedudukan di sisi Allah dengan dunia orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk. Kalau yang di sisi makhluk pasti casing. Jadi gimana dong? Ini jadi menderita gini nih pengajian. Saya kesini baru selesai nyicil nih ngambil motor jadi jual lagi. Bukan begitu. Bukan masalah barangnya, masalah hatinya. Sederhana juga bisa jadi masalah itu. Naik motor sederhana atau sepeda sederhana, tapi hatinya ini yang tawadu tuh. Nah, ngaco sama hadirin. Lihat yang bagus-bagus, ujub loh, sombong loh. Yang keren ini yang diterima diridhoi Allah. Wah, sok tahu. Itu namanya takabur dengan ketawaduan. Ada yang sederhananya acting, cari penilaian, ingin dianggap sederhana. Bukan tawadu asli, tawadu acting. Sama seperti merapikan sendal, ya. Ada yang merapikan sendal karena dia niatkan ladang amal. Tapi ada yang merapikan sendal, matanya nggak lihat sendal. Mana nggak pada ngelihat begini gitu. Ada ingin dianggap tawadud. Ngerti dot? Ini hati semuanya hadirin. Kalau perbuatannya sama, merapikan sendal, tapi hatinya yang berbeda. Ada yang ingin dianggap keren, ada yang ingin dianggap keren dengan ketawaduan. Dan yang paling bahaya itu adalah ingin dianggap soleh atau soleha. Sambil duduk, bismillah, 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 bismillah. Begitu aja. Tapi dia memikirkan orang-orang pada lihat saya zikir nggak? Oh iya. Allah tahu nih. Dia lagi ngejual zikrullah demi pujian diri. Ini mah lebih buruk. Tipu. Ini lebih dibenci Allah yang seperti ini. Kenapa saudara jadi menderita? Ini mah pengajian teh nyiksa. Saya baru komat kami tidak calon mertua. Kenapa kamu komat? Ya supaya calon mertuanya gugup aja. Lihat santrinya calon menantunya zikir terus jadi dia mengizinkan. Mungkin dibuat enak itu mertuanya oleh Allah yang tadinya mau nerima tapi melihat saudara. Nggak mau punya calon mantu ngomong sendiri gitu ya. Kita mukomat kami ingin dianggap zikir, si calon mertua anggap komat kami teror ya kan. Minum ya, maaf.
Jadi imam. Apa saudara pikir gampang jadi imam? Waduh, berat. Tapi harus ada yang maju ya. Yang halim abdi mah. Tipu eta juga sota. Tidak, saya mah belum sanggup, hati saya mah acting. Itu juga pura-pura. Repot kan? Bisa pura-pura itu. Silakan, saya seorang hafalan saya belum bagus tapi ingin dianggap tawadud. Nih bahayanya jadi imam ya. Pertama ambisi, ingin kelihatan nih saya imam. Lebih baik dari kalian yang jadi makmum. Itu kadang-kadang suka jadi ngadak-ngadak. Safnya mohon dirapikan. Biasanya enggak gitu. Supaya kelihatan agem suaranya. Mohon semuanya merapikan saf. Ingatlah, belum tentu ada sholat lain sesudah ini. Kalau dia sholat sendirian enggak gitu, kecebok-kecebok. Tapi ada ingin dikagumi, oh imam yang agem. Allahu Akbar. Enggak ingat ke Allah, yang diingatnya, oh dia khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ingatnya lagi ingat nyebut nama Allah, ingat itu. Atau ingat tahsinnya, ingin bersih sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak ingat lagi nyebut nama Allah. Yang diingat ini nih, tahsin yang paling benar, yang paling bagus. Jadi dia tuh enggak tahu ngapain selama sholat itu. Pamer. Lalu ingin memperlihatkan hafalan. Dicari ayat yang orang lain tidak ada yang hafal. Supaya kalau dia salah enggak ketahuan. Kalah kita yang hafalannya dikit mah ngikut we. Nah hadirin, kadang dibaca sepanjang mungkin supaya ketahuan hafalannya panjang. Kadang ingatnya kemerduan suaranya. Apalagi yang sholatnya mirip dengan ulama yang lain. Yang dipikir adalah kemiripannya. Misalkan mirip Imam Sudais. Itu Masya Allah susah. Dan mudah-mudahan yang mirip itu semua jadi amal soleh. Tapi jadi rusak kalau selama sholat memikirkan kemiripan. Bukan memikirkan diterima atau tidaknya sholat. Jadi rusaknya itu dua. Satu, tidak memikirkan sholatnya diterima Allah. Yang kedua, lebih sibuk memikirkan pujian makmum. Coba bagaimana itu kan? Kalau imam seperti itu Allah kira-kira suka tidak? Aduh, hancur-hancuran itu. Karena dia menggunakan posisi jadi imam untuk kepentingan dirinya. Dikagumi orang, dipuji orang, dianggap sebagai hebat, spesial, mengagumkan. Dan Allah pasti tahu. Pasti tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menciptakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Hadirin, jadi mari kita selalu memeriksa hati kita dalam hal apapun. Jangan acting biasa-biasa saja. Acting juga ada dalam, tidak hanya dalam kesuksesan, acting dalam kesusahan. Acting tuh capek. Capek. Padahal kalau nggak gitu juga bisa.
Tapi demi diakui perjuangan, pengorbanan, berat sekali dalam dakwah. Kenapa begitu? Buktinya kalau sendirian dia nggak gitu. Biasa, kalau sendirian duduk minum, tapi karena ada yang lihat, istri, anak, oh ya Allah, hidup ini berat. Mau apa nyebut berat dikatain dia nggak? Itu kan acting. Terima saja, capek ya capek, normal ya. Tidak perlu kita ingin orang lain tahu kita berjuang, kita capek, kita sudah habis-habisan. Enggak lah, biasa aja. Enak hidup normal seperti itu. Makanya orang yang berat itu adalah orang yang sibuk, ingin penilaian makhluk, ingin diakui kelebihannya, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial. Ingin, ya udah itu, tidak ada Allah di hatinya dan Allah tidak suka. Kata Imam Ibnu Athaillah, sebagaimana amal tidak diterima karena niatnya tidak ikhlas, maka hati pun tidak bisa dekat dengan Allah kalau hatinya sibuk dengan selain Allah. Ada yang mau dibacakan, Ustaz? Ada hadis, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka kepada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah ridho, rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang tadinya membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah, dibuat oleh Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya, juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ini penting. Ini berkaitan dengan apa yang kita bahas. Jadi kan kita tuh suka sekali ingin dikagumi orang. Apakah kita harus tampil jelek? Oh, bukan begitu. Innallah, Allahu jamil yuhibbul jamala. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Tidak apa-apa. Kita nampak indah secara proporsional, ya. Tidak ada masalah. Rasulullah juga kadang pakai baju yang indah, jubah merah sampai menawan sekali. Rasulullah juga punya kuda yang bagus, yang keren, kuat. Mungkin kalau sekarang mah mobil yang saya nggak boleh nyebut merek ya, Mirco misalkan, nggak boleh nyebut Mercy jadi Mirco. Oh, disebut juga. Tidak ada masalah dengan dunia yang Allah titipkan, tapi yang masalah kan hati. Nah, tadi dari hadis tersebut, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah dengan melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai demi penilaian makhluk agar orang suka kepada dirinya, dan Allah pasti tahu, maka yang terjadi adalah Allah benci kepada orang tersebut, dan Allah buat orang-orang yang tadinya ingin dia dikagumi dibuat sebel saja, karena hati itu dikuasai Allah. Yang tadinya kita berbuat demi dipuji orang, tapi hasilnya dibalikan, itu hatinya jadi sebel. Dan itu mudah bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Sekejap loh hadirin. Sekarang senang, you are my everything, I love you so much. Tinggal dibalik oleh Allah, I hate you, begitu. Bisa itu. Dari cinta menjadi benci itu bisa sekejap hadirin. Dan sebaliknya,
Itulah sebabnya jangan sembarang. Kamu mau nggak sama dia? Ih, amit-amit. Kamu mau saya? Cuh. Meludah. Aduh, Allah melihat dia meludah. Tinggal dibalikin aja, dia yang ngejar-ngejar. Repot atuh, udah meludah ngejar-ngejar ya. Hati-hati, Allah melihat hati kita. Nah, kalau kita berbuat demi dipuji orang, kalau Allah kehendaki tinggal dibuat selesai itu. Udah dibenci Allah, dibenci orang. Tapi kalau kita mau berbuat sesuatu yang Allah sukai, dan orang ada yang tidak suka dengan apa yang Allah sukai, gak ada masalah. Karena standar yang Allah sukai itu pasti yang terbaik. Melampaui standar apapun dalam penilaian makhluk. Jadi jangan risau hadirin, kalau kita melakukan yang terbaik yang Allah sukai dan ada orang yang tidak suka, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Karena standarnya tinggi, sedang ini standar segitu, jadi nggak suka, nggak ada masalah. Hebatnya, orang yang tadinya nggak suka, itu begitu mudah oleh Allah dibuat jadi suka. Allah ridho kepada orang itu, dan orang pun dibuat suka. Dan 3 cirinya. 1, Allah akan memperindah pribadinya. Jadi memang akan jadi indah akhlaknya. Yang kedua, memperindah lisannya. Kata-katanya itu menjadi baik, bagus, indah, manfaat. Dan yang ketiga, memperindah amalnya. Ini yang disukai asli itu. Oh itu ada artis yang sangat tidak bagus akhlaknya, ada penggemarnya, ya nanti dia tidak dapat 3 ini. Tidak dapat keindahan akhlaknya, pribadinya, tidak dapat keindahan lisannya, tidak dapat keindahan amal solehnya. Nah berarti kalau ada yang suka, itu mah istijrat saja. Karena kalau orang yang disukai Allah, hadiahnya ini. Jadi orang yang tidak baik juga ada yang suka kelompoknya. Ya. Nah lihatnya 3 ini saja. Tapi itu banyak tuh yang senang lihat 3 ini dikasih tidak oleh Allah. Karena ada tabligh akbar ribuan orang, alhamdulillah. Tapi konser juga ada yang puluhan ribu orang. Nah itu banyak yang suka. Apakah itu disukai Allah? Lihat. Allah melengkapi dengan 3 ini tidak. Pribadinya indah tidak. Akhlaknya. Tutur katanya indah tidak. Dan amal solehnya indah tidak. Satu lagi Ustaz, silakan. Dari Anas Ibnu Malik berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau berkata, akan lewat di hadapan kalian saat ini seorang calon penghuni surga. Lalu kemudian lewatlah seseorang yang terlihat nampak dari jenggotnya tetesan air bekas wudunya dan tangan kirinya kemudian membawa sandalnya. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, lalu kemudian dengan sabda yang sama dan dengan orang yang sama yang muncul. Kemudian pada hari yang ketiga demikian juga Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama dan muncul juga orang yang sama. Lalu maka ketika Rasulullah SAW beranjak pergi, Abdullah bin Amr bin As kemudian segera mengikuti pemuda itu ke rumahnya lalu berkata kepadanya, sesungguhnya antara aku dan bapakku telah terjadi perselisihan, maka aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika engkau tidak keberatan, aku ingin menumpang padamu selama 3 hari tersebut. Kemudian pemuda itu menjawab, ya silahkan, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya Anas berkata, maka Abdullah menceritakan bahwa selama 3 hari bersama pemuda tersebut, dia tidak melihatnya melakukan qiyamul lail ataupun salat malam sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah bertakbir dan berzikir setiap kali dia terjaga dan menggeliat di atas tempat tidurnya sampai dia bangun untuk salat subuh.
Selain itu Abdullah berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik. Selama 3 hari berlalu dan hampir saja aku meremehkan amalannya. Kemudian aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak pernah ada pertengkaran antara aku dengan bapakku dan tidak pula aku menjauhinya. Sebenarnya aku hanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang engkau selama 3 kali berturut-turut akan muncul di hadapan kalian saat ini seorang laki-laki calon penghuni surga, dan ternyata engkaulah yang muncul sebanyak 3 kali itu. Karena itu aku ingin tinggal bersamamu agar aku bisa melihat apa yang kau lakukan untuk kemudian aku tiru. Akan tetapi aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang besar. Lantas amalan apa sebenarnya yang bisa menyampaikan engkau kepada kedudukan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah? Kemudian orang tersebut berkata, aku tidak melakukan kecuali apa yang engkau lihat. Maka ketika itu aku telah berpaling pergi. Dia kemudian memanggilku dan berkata, sebenarnya aku memang tidak melakukan apa-apa selain apa yang kau lihat. Hanya saja selama ini aku tidak pernah merasa dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin, serta tidak pernah menyimpan rasa hasud terhadap seorang pun terhadap kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah berkata, inilah amalan yang membuatmu sampai pada derajat tinggi, dan inilah yang tidak mampu kami lakukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah, ini masyhur hadis ini. Jadi Rasulullah SAW di sebuah masjid, di masjid beliau melihat ada orang yang janggutnya basah dan memegang terompah. Dan 3 kali Rasulullah menyebut akan masuk seorang ahli surga. Lalu Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya 3 malam. Dan tidak ada tahajud, tidak ada amalan yang hebat. Kecuali 1, tidak pernah berbulak-balik badannya kecuali dalam zikrullah. Artinya dia selalu berzikir. Yang kedua, tidak bicara kecuali yang baik. Wal yaqul khairan aw liyasmut. Ini tanda keimanan. Yang ketiga adalah beliau tidak ada rasa dendam ternyata dengan siapapun di antara kaum muslimin. Bersih hatinya. Yang keempat, tidak ada hasud, tidak ada dengki terhadap orang yang beriman yang diberikan karunia oleh Allah. Bersih, bahagia. Bayangkan amalnya biasa saja, tapi kebersihan hatinya yang berbuah amal soleh. Sebetulnya ada yang kelima. Beliau ketika dimintai tolong tidak menolak. Bolehkah saya tinggal di rumahmu? Silakan. Rasanya kita tidak mampu melakukan ini. Ya, coba ada teman, saya ada masalah dengan bapak saya, bolehkah tinggal di rumahmu? Tunggu dulu, siapa kamu? Bawa bekal berapa? Gitu. Nah begitulah sahabatku. Jadi kali ini ceramahnya sederhana, tetapi ingin mengingatkan dari hadis Sahih Muslim tadi tentang prioritas yang harus fokus kita waspadai terus adalah 1, kebersihan hati. Yang kedua, diterima atau tidak kesibukan kita jadi amal soleh. Pentingkah kita jadi juara bintang kelas? Yang penting itu belajar sungguh-sungguh, hati jadi bersih, belajar sungguh-sungguh, sehingga kesibukan kuliah jadi amal soleh. Kalau nanti ditakdirkan jadi bintang kelas sing tawadu, itu ujian. Jangan iri kepada yang lain. Karena kalau udah jadi bintang kelas biasanya penyakitnya lebih banyak. Ini maaf ya, saudara-saudara, kita datang ke masjid, sholat tarawih berjamaah, ikut pengajian, ini juga bisa jadi penyakit nih. Teman saya itu, padahal bapaknya itu haji, tapi dia nggak pernah ke majelis ilmu. Suruh khotimah kayak
Sok tahu dari mana? Kenapa ngomong begitu? Itu ada juga loh tetangga saya A. Saya tahu dia kalau jogging 5 kilometer. Tapi ke masjid 50 meter. Gak kuat. Mungkin dia nunggu digotong oleh tetangga. Kenapa ngomong gitu? Ngomong gitu membuat beliau jadi ke masjid enggak? Bikin sakit hati. Mungkin dia mau sholatnya di depan imam. Itu kan sholat jenazah. Apa untungnya kita berkata begitu? Lebih baik mendoakan. Tahu nggak? Kita juga bisa ke masjid. Itu karena pertolongan Allah. Dan boleh jadi kita ke masjid aslinya nggak pengen. Ini yang datang ke sini kan mungkin ada yang nggak pengen. Tapi dipaksa oleh calonnya. Calon apa hadirin yang pokoknya kata calon mertua, kamu kalau nggak ngaji nggak diterima jadi mana? Ya udah duduk aja. Ya deh, coba acungkan tangannya. Bisa jadi, tapi dah Allah yang ngatur semua ini. Benar? Yang takdirnya ilmu ini harus sampai pasti dengar. Terima kasih hadirin sekalian. Jaga hati terus, periksa. Kalau alarmnya, kalau sudah gelisah ya, kalau enggak enak hati, udah alarm tuh. Pasti nih, lagi lupa ke Allah. Tapi saya zikir loh, ya mulut zikir, hati enggak. Jadi harus bagaimana? Ya mulut, ya hati, ya akal, semua tersambung ke Allah. Insya Allah, Allah berikan ketenangan. Tapi kalau mulut aja dulu gimana? Itu lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Bagaimana kalau maksiat sambil zikir? Saudara teh nantang ya. Gini ya. Kalau mulut berzikir terus, Allah akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Asal zikirnya zikir yang asli, bukan acting ya. Tapi kalau zikirnya acting, ini tidak nyambung dengan pertolongan Allah. Karena dari awal juga Allah tahu dia tidak menginginkan kedekatan dengan Allah. Makanya niat yang ikhlaslah kuncinya. Sahabatku sekalian, ini adalah ceramah yang berat sebetulnya. Karena yang ceramahnya juga aslinya mah baru ingin. Ngomong ini aja bisa ria, aduh tawadu, gitu ya. Astagfirullah. Nyebut astagfirullah juga bisa acting tuh. Astagfirullah, kayak yang tobat, padahal nggak ingat minta ampun ya. Nah, geleng-geleng juga bisa acting nih. Jadi gimana tuh ya, biar gini saja. Ya Allah juga tahu ya bahwa kita ini sebuah proses. Kalau nunggu suci baru dekat dengan Allah, kayaknya nggak akan ada yang dekat. Karena yang suci itu cuma Nabi. Kita ya seperti ini belajar, jatuh bangun, merasakan dulu dihina, dicaci, baru belajar terus dari semua kejadian yang kita alami. Tafakur. Pokoknya kalau alarmnya sudah tidak enak hati, biasanya itu ya ada harap dan takut kepada selain Allah. Gimana mengobatinya? Istighfar. Astagfirullah, ampun ya Allah. Lagi takut ke seseorang, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Ya karena kita takutnya ke makhluk. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah hati kita bersih. Terus baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau jama' ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Pasangannya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat apa Ustaz? Ali Imran ayat 8. Bisa dibacakan? Punten.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa, Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sekarang rajin ibadah, besok bisa tidak ibadah, bisa. Sekarang sering baca Quran, besok tidak mau menyentuh Quran, mudah bagi Allah. Sekarang tahajud, besok lusa hilang tahajudnya, bisa. Kita ini sangat-sangat terancam oleh kelakuan kita sendiri, maka teruslah minta kepada Allah. Karena sebetulnya tidak ada amal yang bisa kita andalkan selain meminta pertolongan Allah. Benar? Mengandalkan sholat isya barusan kita tahu sholat isya kita buruk. Mengandalkan baca Quran kita tahu kita lebih banyak baca WA daripada Quran. Itu pun tidak mengerti, itu pun tidak pakai hati. Kita sedekah, kita tahu hanya sedikit sekali yang kita sedekahkan dibanding yang kita gunakan untuk nafsu. Tapi selain itu kita tahu mata berzina, mulut berdusta, begitu banyak dosa sekujur tubuh ini. Lalu apa yang membuat kita bisa terjamin, bisa istiqomah? Selain memohon ke Allah diberikan istiqomah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sahabatku yang baik.